Yang lain adalah gangguan bahasa ekspresif. Ini gangguan pada otak juga ya, yang mana anak tidak mampu mengubah gagasan menjadi perkataan. Meskipun dia mengerti dengan kata-kata yang dia dengar ya, dia mengerti dengan perintah kadang-kadang, tapi kemampuan dia untuk mengekspresikan dalam bentuk kata-kata atau merespon dalam bentuk kata-kata yang kurang. Dalam hal ini biasanya bila diukur, dinilai ya IQ-nya, kemampuan reseptif, pendengarannya, emosi, dan yang lain-lain, dan artikulasinya ya, itu normal. Nah, biasanya anak akan beradaptasi dengan menggunakan mimik untuk membantu kekurangan dia dalam ekspresi verbal. Nah, untuk seperti ini biasanya perlu juga dilakukan intervensi aktif ya. Jadi ini berbeda dengan terlambat bicara yang biasa tadi ya, terlambat bicara yang hanya dia dengan tanpa dilakukan apa-apa tiba-tiba dia akan bisa berbicara sendiri. Kalau yang gangguan bahasa ekspresif ini harus dilakukan intervensi secara aktif. Meskipun di kemudian hari tetap dia akan mengalami yang namanya disleksia ya, atau kemampuan untuk mengungkapkan kata-kata itu terganggu seperti itu. Next slide. 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 Ya. Nah, ini adalah gangguan bahasa campuran ya, bisa reseptif dan ekspresif. Jadi reseptif itu kemampuan untuk menerima informasi, mencerna kata-kata ya istilahnya. Mencerna, kalau ada orang berbicara, dia ngerti. Nah, itu adalah kemampuan reseptif. Ekspresif adalah kemampuan dia untuk mengutarakan isi pikiran dia gitu. Jadi misalkan seorang menyuruh dia tapi dia menolak, dia akan mampu ya. Dia ngerti bahwa dia disuruh tapi misalkan dia ingin menolak perintah tersebut, dia bisa menyampaikan pernyataan bahwa dia tidak ingin melaksanakan perintah itu. Nah, itu normal. Tapi kalau pada orang dengan anak dengan gangguan reseptif ekspresif ini, di samping dia tidak mengerti atau kurang mengerti dengan apa yang disampaikan oleh orang lain yang berbicara dengan dia sendiri juga untuk mengekspresikan kata atau bahasanya juga akan kesulitan. Ya, slide. Nah, bagaimana penata laksanaannya itu tentu tergantung penyebabnya ya. Jadi kalau misalkan anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran, maka tentu ini yang perlu kita segera atasi ya. Di THT tentu ini yang paling diconcern oleh dokter THT ya. Jadi apabila kita menemukan anak dengan keterlambatan bicara, maka yang kita lakukan pertama adalah menilai pendengaran dia. Biasanya anak-anak umur bayi sebenarnya sudah bisa dilakukan screening ya. Nanti ada bagannya untuk menilai kemampuan dia untuk berbicara. Tapi umumnya paling sering itu anak dibawa oleh orang tuanya dalam usia yang sudah agak lanjut ya. Maksudnya setelah umur 2 tahun, kadang-kadang 3 tahun, barulah orang tuanya datang dengan keluhan kenapa anak saya belum bisa berbicara seperti sebaya dia gitu ya. Nah, barulah kita kemudian menilai dulu bagaimana kemampuan dia untuk mendengar. Anak ini bisa mendengar atau tidak seperti itu ya. Nah, biasanya ada beberapa alat yang kita gunakan instrumen yang kita gunakan untuk menilai pendengaran pada anak, mulai dari bayi sampai dia anak yang sudah lebih mengerti dengan mengerti dengan perintah seperti itu akan berbeda juga. Ya, slide. Nah, ini adalah terapi berdasarkan gangguan yang timbul ya. Yang pertama misalkan anak mengalami gangguan pendengaran, maka yang kita berikan pertama kali kepada dia adalah alat bantu dengar ya, alat bantu dengar. Kemudian misalkan gangguan pendengarannya berat, kadang-kadang kita harus memasang implan koklea. Tapi implan koklea sendiri pun harus tetap kita berikan ABD dulu ya. Alat bantu dengar tetap dipasang sampai akhirnya biasanya dalam rentang 6 bulan barulah kemudian kita bisa menggunakan implan koklea. ABD itu bisa digunakan sedini mungkin ya. Misalkan ya anak dengan gangguan kita sudah curiga atau pada saat screening di bayi yang baru lahir atau dia punya risiko tinggi untuk mengalami gangguan dengar,